menjatuhkan pidana terhadap Pak RT Purbo dan 2 terdakwa lainnya dengan pidana masing-masing selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Wijayanto di channel Kabar Wahyu. Barangkali kita sudah melupakan ini, kasus yang pernah kita komentari habis-habisan April lalu. Bukan hanya kita komentari, tapi kita juga caci maki. Bukan kita aja ya, seluruh netizen dari seluruh Indonesia, terutama di Jawa Tengah dan Semarang sekitarnya. Meski kita mungkin sudah melupakannya, namun kasus ini sebetulnya belum berakhir, masih bergulir dan menunggu tuntas. Silang pendapat, komentar, dan caci maki netizen hanyalah cerita dari bagian awal. Bagaimana kelanjutannya dan kisah bagian akhir sudah semestinya kita ikuti pula. Bukan hanya teriak-teriak sangat keras pada awalnya, pada April lalu, namun kemudian kita tinggalkan dan lupakan begitu saja. Kasus yang saya maksud adalah kelanjutan penanganan perkara penolakan pemakaman salah satu jenazah perawat RSUP Dr. Karyadi Semarang, Nuria Kurniasih, yang April lalu kita kan masih ingat, teman-teman juga pastinya juga masih ingat kasus ini pernah sangat booming dan viral. Dan kita biasa netizen tuh rame-rame di awal, tetapi kelanjutannya kadang sering melupakan. Apalagi ini sudah April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan kasus ini pernah booming. Meski begitu, kasus ini terus bergulir di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran. Pembacaan tuntutan juga sudah dilaksanakan. Berapa lama Pak RT Purbo, masih ingat? Dan 2 terdakwa lainnya dituntut penjara. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe bisa menekan tombol subscribe, like, kasih komen, dan share agar channel ini berkembang. Untuk menyegarkan ingatan kita tentang kasus ini, kita tonton lagi video yang pernah sangat-sangat viral pada April lalu. Monggo silahkan. Sebagaimana kita ketahui, dalam kasus penolakan pemakaman jenazah salah satu perawat Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi atas nama Nuria Kurniasih, ini ada 3 orang yang dijadikan tersangka di kepolisian, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan disidang mereka menjadi terdakwa di pengadilan. April lalu mereka disangka menjadi provokator penolakan pemakaman jenazah perawat Nuria yang diduga terkena COVID-19. Sebelum sidang pembacaan tuntutan, ada serangkaian sidang pendahuluan. Kita harus paham, persidangan itu tujuannya adalah mencari kebenaran material dari suatu perkara. Karena itu penuntut umum dan terdakwa yang dibela oleh penasihat hukumnya itu mereka diberi kesempatan yang sama untuk saling memberikan keterangan, menunjukkan bukti-bukti, dan memberikan pandangan masing-masing. Karena itu biasanya sidang berlangsung agak lama. Wajar kalau kemudian sidang berlangsung panjang. Sesuai jadwal yang diunggah Sistem Informasi Penulisan Perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang,
sidang pembacaan tuntutan dilaksanakan Kamis tanggal 9 Juli lalu. Ini adalah sidang yang ke-13. Jadi bukan yang pertama loh, bukan yang kedua atau ketiga, tapi ini yang ke-13. Pembacaan tuntutan itu baru dibacakan. Sebetulnya saya sudah janjian sama salah satu pihak yang sidang untuk berencana meliput langsung di pengadilan di Ungaran. Seperti pada saat pembacaan dakwaan saya juga hadir untuk mengetahui situasinya bagaimana. Saat saya datang di pengadilan, sidang itu dilaksanakan secara online ya. Jadi 3 terdakwa itu tidak dibawa ke pengadilan. Di ruang sidang itu yang ada hanya majelis hakim dan kuasa hukum terdakwa. Pertanyaan, jawaban itu diberikan jarak jauh melalui sambungan video. Jadi 3 terdakwa, Pak Purbo, Pak RT Purbo, dan 2 terdakwa lainnya itu di satu tempat tersendiri. Kalau tidak salah itu di Kejaksaan Negeri Ambarawa. Di sana juga ada jaksa penuntut umumnya. Kemudian syuting online itu bisa disaksikan sama di pengadilan. Nanti ada majelis hakim dan ada penasihat hukum. Dan lagi, tanpa perlu berlama-lama, jadi apa sebenarnya isi tuntutan jaksa penuntut umum kepada 3 terdakwa? 1. Menyatakan terdakwa Triatmojo Hanggono Purbosari dan 2 terdakwa lainnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana wabah penyakit menular, melanggar pasal 14 ayat 1 junto pasal 5 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Pak RT Purbo dan 2 terdakwa lainnya dengan pidana masing-masing selama 7 bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan. Untuk diketahui, 7 bulan ini tidak jauh dari ancaman maksimalnya. Ancaman maksimal undang-undang ini adalah 1 tahun. Ketiga, menghukum ketiga terdakwa tersebut untuk membayar denda masing-masing sebesar 500.000 subsidiar atau diganti pidana kurungan selama 2 bulan. Jadi kalau 500.000 tidak dibayar, nanti akan diganti dengan pidana kurungan 2 bulan. Itu 3 tuntutan jaksa penuntut umum kepada Pak Purbo dan 2 terdakwa lainnya. Namun kita juga harus mengingat, tuntutan jaksa penuntut umum ini bukan berarti Pak Purbo itu dinyatakan bersalah dan dihukum 7 bulan. Ini hanya tuntutan jaksa penuntut umum. Nanti hakimlah yang akan memutuskan bersalah atau tidak Pak Purbo dan 2 terdakwa lainnya, dan umpama bersalah akan dihukum berapa lama. Tetapi sebelum pembacaan vonis itu masih ada 3 tahapan sidang lainnya. Setelah tuntutan nanti akan dilanjutkan dengan pledoi atau pembelaan, kemudian ada replik atau jaksa menyampaikan jawaban kembali, kemudian dilanjutkan duplik jawaban terdakwa atau penasihat hukum. Nanti baru setelah itu majelis hakim akan memutus perkara ini. Ingat, masih ada 3 tahapan lagi. Tentu saja apapun keputusan majelis hakim atau pengadilan, kadangkala itu tidak memuaskan semua pihak, tetapi itu adalah ikhtiar upaya manusia mencari
keadilan melalui pengadilan di dunia ini. Lalu bagaimana pandangan teman-teman terkait perkembangan kasus ini? Barangkali sebagian dari kita ini pernah menghangatkan kasus ini di awal-awal. Tentunya dengan begitu kita juga mempunyai beban tanggung jawab untuk mengikuti kasus ini sampai tuntas. Jangan sampai hanya awal-awal pemanasan tetapi klimaksnya kita tidak ikuti. Terus ikuti perkembangan kasus ini sekali lagi melalui channel ini. Tampaknya ini satu-satunya channel yang mengabarkan perkembangan dari kasus penolakan jenazah salah satu perawat di Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi. Bila ada komentar, silahkan teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe agar teman-teman mendapat pemberitahuan perkembangan penanganan kasus ini secara detail dan update. Like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.